Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam sekolahku. Kita pujikan Yesus di dalam rumahku dengan 3 bahasa, dengan sukacita tentunya. Siap, semuanya nyanyi. Pakai gerakan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam bahasa Jawa yuk, Yesus rumahku, senang-senangnya, senang-senangnya, senang-senangnya. Yesus nang jero omahku, seneng-senenge, seneng-senenge. Mantep, kabeh nyanyi. Sing seru saiki nganggo basa Inggris ya. Siap-siap. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Good job. Semangat terus, sukacita terus, bahagia terus. Saatnya kita mau nikmati hari ini dengan sukacita. Berkat Tuhan biar terus mengalir atas kita. Ya, kita bersama-sama berdoa. Ikuti doa dengan sukacita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap menikmati hari yang baik. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan terus melindungi setiap anak-anak SD Terang Bangsa. Sehingga saatnya Tuhan Yesus, sebelum kami nikmati pembelajaran hari ini, mari Tuhan turunkan berkat-Mu yang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini Mr. Rustam ingatkan, di zaman dulu Adam dan Hawa hidup bersama di Taman Eden yang indah. Waktu itu hubungan mereka, hubungan Adam dan Hawa bersama Tuhan tidak ada jarak. Sehingga manusia pada waktu itu bersama Tuhan seperti kita saat ini ketemu dengan nyaman, ketemu dengan suasana yang begitu mudah. Beda dengan yang sekarang. Kita mau melihat Tuhan, kita mau ketemu Tuhan, sepertinya harus berjuang. Zaman itu tidak. Adam dan Hawa begitu dekatnya dengan Tuhan. Bahkan Tuhan datang, langkah kakinya pun kedengaran. Tuhan ngomong, telinganya Adam, telinganya Hawa langsung bisa mendengar. Nah, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita mau dengar suara Tuhan tidak gampang. Kita mau mengerti Tuhan datang, langkah Tuhan seringkali kita tidak mengerti. Beda sekali dengan zaman itu. Nah, mengapa berbeda? Mengapa zaman dulu kok begitu gampangnya, begitu mudahnya, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan itu terus selalu nyaman, selalu gampang. Kok sekarang enggak? Yang membedakan adalah dosa. Saya ulang lagi, yang membedakan adalah dosa. Siapa yang berdosa?
tentu manusia, karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berdosa. Dosa yang dilakukan Adam, dosa yang dilakukan Hawa menjadi jurang pemisah, menjadikan jarak, menjadikan mereka harus mengalami hal yang sangat tidak nyaman, dibuang. Ketika sudah dibuang dari Taman Eden, akibatnya seperti yang kita rasakan. Kita mau dengar sama suara Tuhan datang, susah. Kita mau dengar suara Tuhan, susah. Sehingga kita harus berjuang untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Dan dosa itu benar-benar memisahkan, sehingga tidak mudah, tidak gampang. Bahkan sebenarnya manusia sudah tidak mampu lagi untuk menggapai Tuhan, untuk menemui Tuhan. Jaraknya gara-gara dosa menjadikan manusia terpisah dari Tuhan. Manusia terbuang dari kehidupan yang baik. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan ingin supaya manusia kembali lagi untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan punya cara. Nah, hari ini kita mau mengenang peristiwa itu. Hari ini kita mau melihat kejadian itu. Hari ini kita mau melihat situasi yang terjadi saat itu. Yuk buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian yang ketiga. Mulai ayat yang ke-9 saya bacakan. Ayat 8 dulu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian ini setelah Adam dan Hawa melanggar memakan buah yang dilarang. Ini akhirnya menjadikan posisinya manusia atau Adam dan Hawa ketika mendengar Tuhan mau datang, ketakutan dan sembunyi. Ketika sudah melakukan dosa, ketika Tuhan datang, Adam dan Hawa ketika mendengar Tuhan mau datang, ketakutan dan sembunyi. Untuk itu, kita mau lihat mengapa takut. Adam dan Hawa kan biasanya hubungannya dengan Tuhan selalu baik. Ini kok takut? Gara-gara dosa itu. Dosa membuat manusia takut kepada Tuhan. Dosa membuat penghalang kehubungan manusia dengan Tuhan. Saya baca ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Tapi lanjutnya ini Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Dia ngomong begini, "Di manakah engkau?" Lalu Adam dan Hawa menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Itu jawabannya. Ayat yang ke-9. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu Hawa dan Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi
dari buah pohon yang itu kepadaku, maka kumakan. Ini Anda menjawabnya, Bu. Jawabnya demikian. Ketika Tuhan ngomong, siapakah yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah yang kularang itu? Adam ngomong dengan beralasan, perempuan yang ada di sisiku. Artinya manusia seringkali kalau salah tidak segera mengakui salah, tapi mencari alasan. Nah, alasan yang dilontarkan ini loh, perempuan yang kau taruh di sisiku, dialah yang memberi aku sehingga aku makan. Lanjut, kita mau lihat cerita berikutnya. Kamu kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, jawabnya, maka makan. Demikian juga si Hawa ketika ditanya Tuhan, dia juga cari alasan. Ini loh si ular yang salah. Gara-gara ular mau merayu aku, membujuk aku, sehingga aku makan buah yang dilarang itu. Ini tidak segera mengaku kesalahan, terus mencari alasan. Nah, lanjut. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah engkau akan kau makan seumur hidup. Ini gara-gara dosa terjadilah suatu perbedaan keadaan. Akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Si Adam mendapat bagian, kalau mau hidup enak, engkau harus bersusah payah dulu, engkau harus bekerja keras dulu. Beda dengan keadaan dulu, mau makan tinggal metik. Tuhan sudah sediakan taman dengan berbagai macam keindahan dan makanan yang melimpah. Tinggal petik, tidak usah susah-susah. Zaman waktu itu keadaannya begitu. Hawa juga mendapat bagian yang tidak nyaman. Perempuan ketika sedang melahirkan akan mendapat kesusahan yang luar biasa. Sehingga dalam bagian ini, inilah yang terjadi. Gara-gara dosa, manusia harus kerja keras. Manusia tidak enjoy lagi. Manusia harus berjuang untuk bisa hidup bahagia. Manusia harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Dan lebih daripada itu yang ditekankan pada kesempatan hari ini, firman Tuhan memberi jawaban kepada kita. Manusia itu pada dasarnya tidak mau disalahkan sekalipun bersalah. Seringkali dan ketika cari alasan, ketika membela diri, di situ Tuhan membuat keadaannya menjadi tidak nyaman. Manusia harus meninggalkan Taman Eden, diusir. Manusia harus pergi dari tanah yang nyaman, lokasi yang indah. Untuk itu, kalau salah, katakan aku salah, aku minta maaf, dan aku tidak mau mengulangi lagi. Itu yang lebih hebat, supaya Tuhan tidak membuat marah yang berikutnya. Tuhan tidak membuat keputusan yang merugikan kita. Untuk itu,
Ayo kita ingat, ketika kita salah, kita ditegur salah, akui kesalahan, minta maaf. Itu yang hebat. Itu yang dimau Tuhan. Bukan membela diri, bukan cari alasan. Mister Stam ingatkan lagi, kalau engkau salah dan ditegur atau diingatkan, akui kesalahan. Jangan cari alasan. Tidak perlu membela diri. Itu ya anak hebat. Itu yang dimau. Oke? Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu terus mengalir atas setiap anak-anak-Mu, sehingga di dalam keberadaan anak-anak-Mu semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengerti yang dimau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu adalah anak-anak pilihan Tuhan yang setiap hari terus senantiasa ditunggu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh iman dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita Tuhan mengalir atas kami. Haleluya. Amin.